Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh katanya si Ustadz ya, Ustadz Nandar. Nah, katanya dalam videonya jelas beliau mengatakan bahwa kita ini orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Alkitab yang adalah sumber kebenaran, karena kita tidak mengerti katanya. Namun benarkah demikian? Yuk kita simak dulu videonya sebelum kita lebih lanjut membahas video ini. Yuk kita perhatikan. Kalangan benai terjemahan sering kita dapati mengolok-olok. Sebabnya saudara, karena memang mereka ini gak ngerti rumpun Semitik, gak ngerti original language, bahasa Ibrani, gak ngerti perjanjian lama, gak ngerti Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, ya, tidak mengerti semuanya. Yang ada hanyalah asumsi yang dibimbing oleh roh penyesat. Sangat jelas saudara apa yang dikatakan oleh Ustadz Nandar ini. Beliau mengatakan bahwa kita yang beriman kepada Alkitab yang adalah sumber kebenaran yang hakiki, karena kita tidak mengerti. Nah saudara, kalau kita tidak mengerti, saya yakin dan percaya kita tidak akan beriman. Kalau karena saya mengerti dengan baik dan benar bahasa asli Alkitab, makanya saya beriman dan memberitakan kebenaran. Kalau tidak ngerti, sudah nafsirannya tafsiran bebas, maka yang diberitakan adalah kesesatan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengerti dengan baik dan benar supaya kita memperoleh kebenaran dan memberitakan kebenaran, bukan kesesatan. Dalam video yang berikutnya, beliau atau Yonatan Nandar ini membahas tentang Ribkah menikah dengan Isa pada waktu si Ribkah ini usia 3 tahun. Wah, benarkah ini? Katanya beliau ini menemukan di original teksnya. Bahkan kita ini katanya buta ya saudara. Yuk kita simak dulu videonya sebelum kita membahas bagian ini. Mari kita perhatikan. Ini dalam bahasa Inggrisnya artinya Ishak was 40 years old when he took to wife Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean of Padan Aram, sister of Laban the Aramean. Evangelis di mana? Di mana yang mengatakan bahwa Ishak menikahi Rebekah usia 3 tahun. Nah, kita lihat di sini ya. Agak harus dibalik sini. Nah, kalau teman-teman ya, mohon maaf nih. Kalau teman-teman kemudian membuka Genesis 25 ya, ayat ke-20. Genesis 25 ayat ke-20 ya. Diklik ayatnya saudara. Nah, diklik ayatnya di sini ada komentari. Jadi para rabi Yahudi itu mengomentari sesuai dengan kompetensi mereka terkait dengan Ishak dan Ribkah itu nikah usia berapa sih? Kita klik ini ya, komentari ya. Gemorah. Nah, di sini ada yang namanya Rashi. Nah, klik Rashi. Nah, klik Rashi ya saudara. Kemudian kita persingkat aja. Nah, ini di sini aja ya. Nah, coba dilihat ini ya. Paragraf apa sih namanya itu? Kalimat terakhir lah kan kita sebut. Nah, di sini dikatakan him ya. Him tin Allah ad Hey, re'uyah lebih
Lebih nah, lebih gimel ya. Lebih gimel. Apa sih gimel ini? Jadi dalam bahasa Ibrani itu angka itu menggunakan huruf Ibrani ya. Kalau alef 1, bet 2, 3 pakai gimel. Nah, di sini dikatakan lebih gimel shanim yun sya'ah. Nah, Ishak ternyata ini menurut kitab suci mereka, saudaraku, bukan tafsir Al-Quran, bukan tafsir hadis, bukan bukan tafsir Al-Quran, bukan asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis, bukan. Ini kitab-kitab suci mereka, yang berbicara mereka, yang menafsirkan mereka, yang memberikan komentar mereka. Di sini sangat jelas dikatakan ya, Ribka him tin lahad syadhai ra'uyah lebih gimel atau 3 gimel shanim yun sya'ah. Nah, jadi menurut kitab suci mereka ini, saudara, Ribka itu dinikahi oleh Ishak pada usia 3 tahun. Kita lihat terjemahannya. Betul nggak apa yang saya katakan dalam bahasa Ibrani? Ternyata di sini dikatakan, at that period Rebecca was born, and he waited until she was fit for marriage 3 years. 3 years. Masya Allah. Anda lihat sendiri ya. 3 years. 3 years and then married her. Seder olam. Sekarang kenapa mereka itu tidak mengakui? Ya. Kenapa mereka ini buta? Ya kan? Blank terhadap kitab suci mereka sendiri. Oke, saudara, kita perhatikan di situ 3 years, 3 tahun. Nah, benarkah yang ditunjukkan oleh Yonatan Nandar ini itu adalah usia daripada Ribka atau halusinasi tingkat dewa? Ya, saudara, kita perhatikan bagian ini. Sebenarnya usia 3 tahun itu adalah usia penantian mereka untuk masuk ke dalam pernikahan. Maka jelaslah di dalam Alkitab, Ishak menikah bukan 37 tahun tetapi 40 tahun. Karena menunggu 3 tahun untuk mempersiapkan diri masuk di dalam pernikahan. Perhatikan, saudara, di dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Nah, jadi jelas ya, ketika Ishak usia 37 tahun, mereka menantikan waktu yang pas, waktu yang tepat selama 3 tahun. Maka dari situ tafsiran itu 3 years itu menunjukkan bukan usia daripada Ribka, tetapi penantian mereka selama 3 tahun. Jadi jelas ya, mungkin Yonatan Nandar ini buta huruf kali ya. Oke, kalau kita perhatikan lebih lanjut di dalam Alkitab kita secara logika, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kejadian 24 ayat yang ke-14, ini bermula dari seorang hamba Abraham disuruh mencari jodoh oleh Abraham. Yaitu di dalam ayat yang ke-14, Kejadian 24 ayat yang ke-14, kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku.
bermula dari permohonan doa kepada Tuhan supaya terjadi begini, kata hamba Abraham. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam ayat yang ke-18, jawab perempuan itu, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Wah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya hamba itu yang diberi minum, tetapi unta-unta, di situ ada 10 ekor unta diberi minum sampai puas. Bayangin ya, 1 ekor unta itu kira-kira minumnya 114 literan, kira-kira. Anggap aja 100. Berarti 100 kali 10 ekor unta itu sudah 1000 liter. 1000 liter. Nah, bayangkan anak usia 3 tahun sanggupkah memberi minum 10 ekor unta dengan kapasitas 1000 liter. Wah, saya yakin dan percaya anak usia 3 tahun itu tidak mungkin sanggup untuk melakukan hal itu. Apalagi sumur zaman dahulu itu bukan seperti sekarang yang 3 meter udah keluar air. Tetapi sumur zaman dahulu itu sangat dalam sekali. Susah untuk menemukan sumber air. Maka dari itu sangat mustahil Bapak Ibu Saudara kalau Ribka itu usianya berapa? 3 tahun. Jadi jelas ya, mungkin buta huruf ya sekali lagi. Buta huruf jangan-jangan Yonatan Nandar ini. Jadi jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak perlu diragukan lagi bahwa memang usia daripada Ribka itu bukan usia 3 tahun ketika ia menikah dengan Ishak. Jadi sangat jelas menurut paparan saya yang sudah paparkan berdasarkan kebenaran Alkitab yang adalah sumber pedoman hidup kita yang pasti. Biarlah kita boleh terus beriman dan percaya kepada Tuhan dan lebih mengasihi kebenaran firman Tuhan. Demikian video yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.